Allah Subhanahu wa taala. Satu doa yang sudah sering kami beritakan kepada Bapak sekalian yang biasa hadir bersama kami, satu doa yang pernah disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan satu doa, Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami mohon kepadamu, min fujaatil khair, kebaikan yang datangnya tiba-tiba, kebaikan yang datangnya mendadak, kebaikan yang datangnya enggak kepikiran. Dan kami mohon perlindungan kepadamu dari keburukan yang datangnya tiba-tiba. Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Ya Allah, kami mohon kepadamu, minta kepadamu kebaikan yang datangnya tiba-tiba. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan apapun yang datangnya tiba-tiba. Satu doa dalam hadis sahih yang memang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore sebagai hadiah untuk Bapak sekalian. Yang sudah tahu biar tambah tahu, yang belum tahu jadi tahu. Satu doa, karena doa untuk minta diberangkatkan haji menurut doa yang sesuai Al-Quran ataupun Sunnah itu tidak didapatkan. Tapi ada satu doa yang luar biasa yang mencakup semuanya, diantaranya adalah kalimat tersebut, Allahumma inna nas'aluka min fujaatil khair wa na'udzubika min fujaatis syarr. Lanjut, Wabiu. Ya, sudah 2:30 ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, tadi kita sudah berikan informasi kepada Bapak-bapak Ibu sekalian tentang kalau haji itu ngapain aja sih? Iya, secara garis besarnya. Ya. Lantas yang harus sama-sama kita ketahui, ada sementara, pokoknya ada beberapa hal yang ditakutkan oleh sementara orang yang sudah punya uang. Ya. Padahal Bapak-bapak sekalian, ketika seseorang punya uang, ingat, tadi kami sudah berikan gambaran, ketika seseorang sudah punya uang, maka dia harus memikirkan, dia harus mempunyai rencana, apa yang harus didahulukan, dan apa yang boleh dikesampingkan. Ya. Karena dalam melakukan sesuatu, Bapak-bapak Ibu sekalian, Islam mengajarkan dahulukan urusan yang lebih penting daripada urusan yang penting, apalagi daripada urusan yang boleh. Dahulukan urusan yang lebih penting daripada urusan yang penting, apalagi daripada urusan yang boleh. Sekali lagi, tidak boleh mendahulukan urusan yang boleh, yang penting dikesampingkan, apalagi yang lebih penting terabaikan. Haji, Bapak-bapak Ibu sekalian, itu sama wajibnya dengan salat. Kalau saya bilang, Bapak Ibu sekalian, ya, datang si A dan B dan C dan E. Datang si A dan B dan C dan E. Sudah. Datang si A, si B, si C, si D dan si E. Ayo coba. Siapa yang datang duluan? Si E, si C, si B, apa si A? Nggak ada yang duluan. Dia bisa datang bareng-bareng itu. Kecuali kalau saya bilang, datang si A, lalu si B, lalu si C, lalu si D, lalu si E. Oh, karena bahasanya tadi bahasa Jawa saya. Apa Jawa saya ya, kurang paham itu, bahkan nggak paham sama sekali dari Jawa. Iya. Buniyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara. Ya. 2 kalimat syahadat dan melaksanakan salat dan berpuasa di bulan Ramadan dan mengeluarkan zakat dan ibadah haji. Jadi kalau saya tanya, apa yang paling perlu dari rukun Islam? 5-5-nya perlu. Jadi kalau Bapak merasa dengan alasan sholat saya masih berantakan, puasa saya masih belum benar, Bapak niat
niatkan pergi haji, nanti pulang dari haji, nanti di haji kita berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, insya Allah pulang dari haji bisa berubah semuanya. Berdoa di sejuta masjid manapun dengan berdoa di Masjidil Haram, apalagi di depan multazam, itu jauh-jauh sangat berbeda. Wong sholatnya saja 1 kali sholat di Masjidil Haram itu bedanya sampai 100.000 kali lipat. 1 kali sholat sunnah. Kalau sholat fardu 100.000 kali 27. Itu paling sedikitnya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah wajibkan atas haji kepada kalian, akan tetapi siapa yang kufur, siapa yang nggak mau berpikir tentang haji, ingat Allah Maha Kaya. Allah mampu memberikan azab kepada siapapun yang mampu untuk pergi haji tapi dia tidak mau melakukannya. Ingat Allah Maha mampu untuk menyiksa siapapun. Sedikit-sedikit ditakutin boleh kan? Yang jawab karena benar. Saya mau menutup pertemuan ini dengan satu hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi, falyadhun bi ma syaa." Aku itu tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku nyangka baik, yang akan terjadi dominannya baik. Kalau hambaku nyangka buruk, yang akan terjadi karena nyangkanya sudah dominan buruk, yang terjadi pun buruk. Ketika ibu bapak dapat uang 1 juta, 2 juta simpanannya sudah 30 juta yang teringat, saya takut nanti kalau anak saya sakit nggak ada biaya, akhirnya sakit. Saya takut nanti kalau ya istri saya dapat apa-apa, akhirnya dapat apa-apa. Ya. Dia perlu mengeluarkan uang untuk biaya rumah sakit sampai 20 juta karena bapak ibu sudah merencanakannya sebelumnya. Kenapa ketika bapak ibu sedang punya duit, mudah-mudahan duit ini bisa jadi bekal tambah untuk pergi haji. Mudah-mudahan duit ini simpanannya bisa jadi penolong orang lain kalau ada orang yang datang minta minjem duit sama saya. Kepikiran nggak seperti itu? Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Jangan pernah berburuk sangka karena keadaan banyak terjadi disebabkan karena ulah sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita yang sederhana ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada siang hari ini Allah gerakkan untuk kita semua berusaha bagaimana caranya dan segera berangkat ke Harga Makmur. Karena nggak mungkin ke BRI pembantu sini kan? Nggak mungkin nabung haji ke BRI sini. Kalau belum sampai ke Harga Makmur. Pokoknya bagaimana Bapak Ibu sekalian harus punya tekad bisa sampai ke BRI atau BNI atau bank-bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat menyisipkan uangnya per setiap bulan ataupun kapan saja sampai hingga akhirnya kalau sudah 25 juta Bapak Ibu bisa dapat kursi dan punya daftar tunggu dan bisa insya Allah segera diberangkatkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian untuk selalu dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita mohon kepada Allah agar jangan sampai Allah wafatkan kita melainkan kita telah menunaikan ibadah haji, berziarah ke makamnya Nabi besar Muhammad, merasakan tawaf di hadapan Ka'bah dan merasakan sa'i antara Safa dan Marwah, dapat merasakan wukuf di Arafah, dapat merasakan mabit di Muzdalifah dan dapat merasakan diam beberapa hari di Mina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita pada siang hari ini pertemuan yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, pertemuan
yang dapat mengabulkan hajat kita, pertemuan yang dapat memberikan semangat kita untuk terus menjaga iman dan amal saleh kita hingga akhirnya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada keluarga besar Bapak Mulyono dan kepada orang-orang yang akan berangkat haji di tahun ini, dan mudah-mudahan segera diberangkatkan yang belum di tahun-tahun yang akan datang. Mudah-mudahan selalu mendapatkan penjagaan dan perlindungan oleh Allah. Untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, mudah-mudahan tetap mendapatkan pertolongan, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيالك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم إنك تعلم ما نحن فيه ونطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلال والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.